Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Amalia dengan NIM 66612300046. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Governance Digital yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM, yaitu memilih satu artikel yang dituliskan oleh beliau. Di sini saya memilih artikel dengan judul Government Capacity in Coping with COVID-19 in Bandung City. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana pandemi COVID-19 adalah krisis multidimensi yang menguji kapasitas pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Kota Bandung, meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan, penyebaran COVID-19 ini tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kapasitas pemerintahan lokal. Masuk pembahasan kedua, yaitu permasalahan utama. Di sini terdapat dua permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas pemerintah Kota Bandung dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kapasitas pemerintah yang lemah, baik secara institusional maupun individual. Yang kedua, hubungan yang tidak sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep governance capacity atau kapasitas pemerintah, di mana governance capacity mengacu pada kemampuan pemerintah untuk yang pertama merumuskan dan menerapkan kebijakan publik. Yang kedua yaitu menyediakan layanan kepada masyarakat secara efektif. Yang ketiga, mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia, informasi, dan kelembagaan dalam situasi krisis. Menurut Williams 2019, di mana kapasitas pemerintah harus dianalisis secara mendalam sebagai kapasitas kolektif birokrasi, bukan hanya potensi formal. Nah, tiga elemen yang melemahkan kapasitas pemerintahan yaitu ada masalah informasi yang insentif atau koordinasi tidak efisien karena aktor tidak memiliki informasi atau inovasi yang selaras. Yang selanjutnya itu kesalahan alokasi individu, penempatan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Yang selanjutnya, ketiadaan budaya organisasi kolaboratif, minimnya kerjasama dan kepercayaan antar bagian dalam organisasi. Nah, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada faktor-faktor yang melemahkan governance capacity di Kota Bandung. Nah, yang pertama itu ada sentralisasi kebijakan, di mana kebijakan seperti PSBB harus menunggu persetujuan pusat. Terus pemerintah daerah tidak punya otonomi dalam penanganan lokal yang lebih positif. Nah, yang kedua itu rendahnya kapasitas individu, di mana banyak aktor birokrasi tidak memahami informasi teknis secara benar. Kayak contohnya itu miskonsepsi tentang penggunaan masker scuba oleh pejabat daerah. Dan yang ketiga, penempatan aparatur yang tidak tepat. Contohnya, penanganan pandemi dipimpin oleh aparat militer atau polisi, bukan ahli kesehatan. Lalu, diskresi dan inovasi rendah karena birokrat bekerja secara prosedural, bukan adaptif. Nah, masuk ke pembahasan yang kelima, dampak lemahnya governance capacity. Yang pertama, kepercayaan publik menurun, menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap kebijakan, seperti contohnya pelanggaran PSBB secara masif. Dan yang ketiga, kegagalan koordinasi dan distribusi informasi seperti perbedaan data antara pusat dan daerah. Dan yang keempat, media digital tidak dimaksimalkan padahal bisa jadi saluran penting untuk komunikasi krisis. Nah, masuk ke pembahasan mind mapping selanjutnya, rekomendasi pendekatan dari Williams 2019. Nah, untuk memperkuat kapasitas pemerintah, hal yang pertama yang dilakukan itu lihat kolektif yang saling terkait, di mana bukan individu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, fokus pada tindakan nyata dalam implementasi, bukan hanya perencanaan atau struktural formal. Yang ketiga, bedakan kapasitas aktual, apa yang sudah dilakukan dengan kapasitas potensial, apa yang mungkin dilakukan jika ideal.
Nah, dari penjelasan mind mapping sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rendahnya governance capacity di Kota Bandung dalam menghadapi pandemi disebabkan oleh sentralisasi kebijakan dan lemahnya kapasitas individu di dalam birokrasi untuk menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, diperlukan peningkatan kapasitas baik di tingkat kelembagaan maupun individu serta penguatan sinergi pusat dan daerah. Perlu pendekatan berbasis data, kolaboratif, dan inovatif yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.